Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gua, Obay, di konten yang sederhana ini yang nggak banyak editannya, bahkan nggak diedit sama sekali. Bahkan hari ini seharusnya gua pakai mikrofon, tapi karena ada gangguan, jadi gua nggak pakai mic hari ini untuk konten storytelling yang bagian kedua. Oke, jadi pada video kali ini gua ingin bercerita sedikit tentang hal yang gua lakukan. Udah 6 hari atau 1 minggu lah gue lakukan hari ini. Gue lakukan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut gue rasa penting banget untuk kita sebagai anak yang usianya 20-an untuk melakukan hal itu. Apa itu? Ya, journaling. Apa journaling? Journaling itu sesederhana lu mencatat apa yang lu pikirkan, apa yang lu rasakan, atau kegiatan lu hari itu di hari itu apa aja, ataupun bagaimana lu menggambarkan perasaan yang membuat lu kadang overthinking dan lain sebagainya. Dan gua udah memulai itu sebanyak selama 6 hari ataupun 7 hari. Dan itu gua rasa penting banget untuk kita lakukan, karena di hari ke-6 ini gua sadar satu hal setelah gua melakukan journaling ataupun mencatat atau menulis ya di setiap harinya, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan di dalam otak kita ini, ketika kita menuangkannya ke dalam tulisan, terkadang yang kita pikirkan itu hilang, teman-teman. Yang kita pikirkan yang buat kita khawatir itu setiap saat itu terkadang hilang. Dan ketika kita mau menulis, ketika kita ambil pulpen dan mau menulis, yang kita tulis bukan apa yang kita pikirkan. Justru yang kita tulis adalah hal yang mungkin kita lakukan saat itu. Misalnya kayak tadi, sebenarnya hari ini gue mau cerita di journaling gue pada hari ini tentang uh, capeknya gue di hari ini, karena gue ya sebagai seorang guru swasta ya, tentunya kita juga dituntut untuk mengajar, dan hari ini jam mengajar gue itu banyak banget, sekitar 8 sampai 9 jam. 9 jam pelajaran. Oke, capeknya itu bukan capek karena kita mengajarnya saja, teman-teman, tapi sebagai seorang guru ya, sebagai seorang guru swasta, dan di gua ngajar itu di lembaga sekolah dasar ataupun SDIT. Nah, tentunya kita mengeluarkan effort untuk membimbing anak-anak ya, bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi saja kemudian mereka paham dan setelah itu kegiatan selesai, enggak. Tapi sebagai seorang guru, setelah kita menyampaikan materi ya, dan di dalam kita menyampaikan materi itu kita harus memastikan peserta didik yang kita bimbing itu dalam keadaan yang siap menerima ilmu yang kita sampaikan ya. Dan diantaranya adalah menjaga keadaan kelas agar kondusif maksud dua. Nah, sementara anak SD, lu tau lah anak SD kan, anak SD itu ya lari-lari sana sini, loncat sana, loncat sini, ya. Jadi sulit bagi gua untuk uh, menertibkan mereka. Terkadang itu yang buat gua merasa paling capek. Energi gua tuh habis di mengatur itu aja gitu, mengatur anak-anak agar tidak uh, terlalu lasak ataupun terlalu banyak bermain ya. Dan setelah itu gue juga harus menyampaikan materi, dan setelah itu bukan hanya menyampaikan materi saja tapi memastikan apakah peserta didik yang gue didik saat itu paham dengan materi yang gue ajarkan. Nah, itu yang buat gue capek di hari ini. Tapi gue cuma sekilas di sini di journaling di hari ke-6 nih. Sekarang tanggal ke-6 gue journaling, gue nulis apa yang gue rasakan pada hari ini di jam 6 sore ya. Gue cuman cerita itu sedikit tentang apa yang gue rasakan pada hari ini, kenapa gue capeknya ya. Gue capek cuma gue bilang ya karena banyak jam ngajar, padahal gue mau nulis secara detail ya, secara detail kenapa gue capek, apa masalahnya, kemudian gimana solusi jalan keluarnya. Tapi itu nggak tertulis di sini.
Justru yang gue tulis, yang banyak gue tulis itu tentang mendeskripsikan apa yang sedang gue lakukan. Kayak tadi gue makan gorengan di depan Alfamart, itu gue tulis. Alfamart di depan, Alfamartnya berseberangan dengan masjid besar ya, di samping jalan raya, di mana gue tulis di sini, di mana gue bisa melihat orang dan orang-orang itu bisa melihat gue. Orang yang pulang kerja itu ngelihat gue ya, kemudian orang yang beli ke Alfamart ngelihat gue, orang yang kerja di Alfamart tersebut juga ngelihat gue. Kadang gue mikir gitu kan, pas apa yang mereka bayangkan ketika mereka melihat gue menulis gitu, bukan main HP gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin itu cara gue untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya, karena kan zaman sekarang journaling atau menulis atau mencatat itu sesuatu kegiatan yang bisa dibilang jarang banget ya. Dimana sekarang kalau kita misalnya kita nongkrong ya, di mana, di Alfamart atau di Indomaret atau di kafe sekalipun, bahkan di restoran sekalipun, kita pasti mainnya apa? Iya, ini HP, scroll 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 sampai auto habis gitu. Memang yang kebanyakan terjadi ya teman-teman. Nah, setelah gue mendeskripsikan apa yang gue lakukan di kegiatan itu ya, kayak misalnya gue beli gorengan dan gue makan, kemudian ditemani dengan segelas kopi habis yang harganya cuma 4.400 ya di Alfamart waktu itu gue beli. Nah, di sini juga gue menceritakan tentang nah di sini gue nulis tentang apa ya. Nah, intinya teman-teman, gue di sini menulis tentang apa yang gue lakukan saat itu dengan detail. Saat itu ya, bukan kegiatan yang buat gue capek. Karena niat gue itu menulis ya secara detail ya, kenapa gue capek, karena apa, kemudian gimana jalan keluarnya. Itu yang gak gue tulis. Yang gue tulis justru kegiatan pada hari itu secara detail. Nah, inilah yang gue mau share ke kalian, bahwa ketika kita ya di usia 20-an ini, gue rasa udah mulai saatnya lo berpindah dari misalnya di mana-mana, ketika lo duduk ataupun ketika ya lo melakukan suatu, lo scroll HP, TikTok, Instagram, apalagi Reel, Short ya dan lain sebagainya, tanpa memulai suatu habit baru, yang dimana kalau lo menulis apa yang lo pikirkan, apa yang yang membuat lo overthinking ya, banyak overthinking, terkadang ketika lo menuangkannya ke tulisan itu berat bro, dan pemikiran itu pun kadang hilang. Dan kalaupun ada teman-teman, kalau misalnya lu overthinking karena apa, lu catat di sini. Lu bisa catat di sini. Misalnya gue overthinking karena ya di usia 20-an ini gue belum jadi apa-apa. Lu catat. Dan dengan journaling ini juga terkadang kita bisa mengenal diri kita lebih baik teman-teman. Kayak misalnya lo tuh mau jadi apa sih sebenarnya gitu. Apa cita-cita lo dan lain sebagainya. Ya bukan hanya cita-cita, tapi kita dengan journaling ini kita bisa mendetailkan bagaimana jalan yang kita tempuh untuk menggapai apa yang kita cita-citakan tersebut. So, seperti ini. Nah, kalau konten ini, kalau gue sih memang kepengen jadi konten kreator teman-teman. Tapi kalau misalnya gue memulai sebuah konten ya dengan harus seperfect, misalnya kayak Ferry Irwandi editannya wah bagus banget, kayaknya gue masih berat bro. Gue masih ya edit simple. Bahkan untuk video storytelling kedua kali ini ya, itu gue belum cukup ilmu, maksudnya untuk
mengedit seperti apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi dan kawan-kawannya. Bagaimana mereka menyusun storytelling yang bagus, ya. Kadang membuat penonton itu menonton dari awal sampai akhir. Gue belum bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi seperti yang gue katakan di storytelling yang pertama gue lakukan, bahwa storytelling itu adalah skill yang tidak mudah untuk didapatkan. Justru storytelling itu adalah hal yang perlu dilatih. Itu makanya gue latihan saat ini. Karena jujur, gue itu orang yang bisa dibilang untuk ngomong atau public speaking itu masih kurang-kurang banget. Kalau misalnya gue dikasih forum nih untuk berbicara depan khalayak ramai teman-teman, ataupun terkadang depan murid gue sendiri lah, kadang gue masih ada rasa gugup. Kalau ditanya apa penyebabnya, ya mungkin kita bahas di video yang lain ya. Tapi intinya itu teman-teman, ya, journaling itu penting. Dan untuk lo yang masih di usia 20-an dan mungkin ya di sini gue tulis untuk lo yang usia 20-an dan suka overthinking dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin belum tahu lu gimana cara jalan keluarnya, kenapa ini berat banget, lu nggak tahu jalan keluarnya, ya, lu harus coba journaling. Karena seberat apapun masalah lu, ketika lu tulis, ya, lu bisa mendapatkan jalan keluar lu sendiri dan lu jalanin gitu. Ataupun ketika lu overthinking nih misalnya, ketika lu overthinking, banyak pikiran ya yang membuat lu stres, gimana ya jalan keluarnya? Karena memang di usia 20-an ini gua rasa memang fase-fase paling berat dalam hidup. Usia 20-an, dimana kita dituntut untuk membahagiakan orang tua, kemudian kita juga dituntut untuk membahagiakan diri kita sendiri, ya kan? I know, I feel it. Gua ngerasain itu juga gitu, karena gua sekarang ya masih di usia 25 jalan 26. Kadang kita merasa terlambat untuk memulai sesuatu. Ya, it's normal. Itu memang fase-fase dimana kita merasakan itu. Hal memang harus kita merasakan itu gitu. Tapi kalau sampai kita punya pemikiran untuk mengakhiri hidup karena itu, I think very very stupid. Sangat-sangat bodoh gitu. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin masih overthinking banget, ya, stres, setiap malam nangis, ya, ataupun setiap malam lu nggak bisa tidur cuma gara-gara pikiran lu itu sendiri, gua rasa lu udah bisa lah memulai untuk menulis ataupun journaling. Ya, sesimpel kegiatan apa yang lo rasain hari itu, kegiatan apa yang lo lakuin hari itu, apa yang lo rasain pada hari itu, apa yang membuat lo cemas, tulis semuanya. Sebanyak apapun lo bisa tulis. Gua nulis ya 2 lembar ini teman-teman. Ini tanggal 6 nih, lo lihat tanggal 6 bulan 2 2025 tadi sore gua tulis ya. 1 lembar ini kiri dan kanan. Itu kurang lebih memakan waktu kurang 45 menit. Dari sebelum maghrib sampai udah azan maghrib dan qomat lagi. Orang udah selesai sholat baru gua sholat gitu. Jadi mungkin cerita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Ya, karena sudah masuk, sekarang juga udah tengah malam ya. Dan gue juga perlu istirahat karena besok gue juga mau ya seperti biasa kerja. Di jam 7 gue harus udah harus di kantor ya. Jadi jam 6 gue harus sudah siap-siap. So gitu dulu mungkin untuk konten kali ini ya, storytelling bagian kedua. Mungkin ini masih banyak banget kurangnya. Dan kita akan berjumpa lagi di storytelling bagian ketiga. So, okay, see you in the next video. Gua Ubay, salam konten kreator pemula.